Majelis HKBP Manajer Resort Pancur Batu mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ini. Semoga ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 27. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohon padamu, berilah kami hati yang taat, supaya kami penuh sukacita, kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan namamu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
marilah kita dengar hukum Tuhan, yaitu Konfesi HKBP 1996, pasal 1a. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa, itulah Tuhan Allah, yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang maha kuasa, yang keberadaannya tidak tersalami, yang tidak berubah, yang maha kudus, pemarah terhadap orang yang tidak tunduk kepada firman-Nya, yang maha tahu, yang hatinya benar, setia, yang menyatakan dirinya pencipta segala sesuatu, yang memenuhi langit dan bumi, yang memelihara, yang pemurah, sumber kehidupan, berkat dan kebahagiaan, yang memerintah raja dari segala raja dan Tuhan dari segalanya, maha pemurah, pengasih, pengampun, juru selamat, yang hukumnya benar, yang menang, yang membangkitkan, pemersatu gembala, pembela, sumber dari segala pengetahuan. Dia juga yang menguasai sejarah dan kematian. Dengan pengakuan ini, kita menekankan bahwa Allah senantiasa dekat, campur tangan, bekerja, mengatur dan menghakimi kehidupan setiap orang, kaum, bangsa, dan segala ciptaan di seluruh penjuru dunia ini. Karena itu, hanya Allah saja yang disembah, yang dipercayai, yang dituruti. Kita harus lebih takut, lebih mengasihi, dan lebih yakin kepadanya daripada kepada yang lain yang ada di bumi ini. Ajaran yang meniadakan Allah dan keberadaannya, demikian juga yang mengalahkan ciptaan Allah, kita tolak. Kita juga menolak segala ajaran dan kebiasaan yang menyembah iblis dan kuasa kegelapan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Semua tak berlalu.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan orang agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-16 setelah Trinitatis ini, yaitu 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 16. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai ayat 16. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa dan satu-satunya dan penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin.
Kita mendengarkan dari kor dari Ama X Saudi. Udang matongo nabi nahen ni Jehovah Tuhita alani sai totong rakmar hiras ni rohama ita gopar kelon mapa mangata marolo-olo manang tondita lau mangendehon puji-pujian di debatata pangondiaka sangap diho damang marhi te Yesusi okopa lopoko Tuhan tu bagasan rohana misudena olong ni rohami lau mangatur sude ngolunami asa parholong uhut pardame tua karongan na
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kor dari Ina Maria. Sadamai tadi huriai, saroha maita lau memuji Tuhani, Mesia mina-minan, sogon lapar di gaun, masih tukol-tukolan sogon su, hadiro beani.
Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 559 ayat 1 dan seterusnya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara terkasih yang hadir pada ibadah Minggu saat ini, dan juga kepada seluruh jemaat virtual yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di seluruh dunia ini, yang sedang menyaksikan ibadah online yang ditayangkan oleh Nusantara TV pada ibadah Minggu 5 Oktober 2025, tepatnya pada Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah Minggu kita saat ini terambil dari kitab Habakuk pasal 1, ayatnya ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-17. Dari Habakuk pasal 1, ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-17. Saya akan membacakannya ke tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami, ya Tuhan. Telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan, ya gunung batu.
telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu, pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghudus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini, kita akan teringat dengan peribahasa yang mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kenapa dengan perkataan seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih? Kita orang beriman sering mengalami hal yang demikian. Sudah menghadapi kesusahan, sudah menghadapi tekanan, himpitan kehidupan, masih banyak lagi cobaan yang datang begitu secara beruntun di dalam kehidupan kita. Kalau kita berangkat dari latar belakang konteks kitab Habakuk ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pada masa itu bangsa Israel sudah terbuang ke negara Babilonia. Mereka sudah menjadi budak di sana. Mereka sudah menjadi tawanan dari imperium Babilonia. Dan mereka melihat bagaimana kerajaan Babilonia meluluh lantahkan seluruh dunia ini dengan kekuasaan mereka, dengan kekuatan militer yang mereka miliki. Sehingga Habakuk, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, bertanya-tanya di dalam doanya kepada Tuhan. Dia mempertanyakan, kenapa engkau memperlakukan demikian? Bukankah engkau Allahku yang sudah dari dahulu? Bukankah engkau menjadi gunung batu daripada nenek moyangku? Tetapi kenapa engkau membiarkan orang-orang lalim semakin menjerumuskan orang-orang yang percaya kepadamu jatuh ke dalam kehancuran? Itu sebabnya tadi, Ibu Bapak, kenapa dimulai di khotbah ini, di awal khotbah tadi, saya menyampaikan kepada kita, kita sering mengumpamakan kehidupan kita atau kehidupan sesama kita sudah jatuh tertimpa tangga pula. Oleh karena itu, Ibu Bapak, seperti kehidupan bangsa Israel sudah terbuang menjadi budak pula dan hidup tersiksa sebagai tawanan di negara Babilonia. Dan itu juga mungkin, Ibu Bapak, kalau kita berhadapan dengan konteks bangsa Israel pada kala itu. Sekarang, Ibu Bapak, khotbah ini mereminder kita, mengingatkan kita, jangan-jangan kita pun sudah pernah mengalami hal yang demikian. Jangan-jangan di dalam kehidupan kita, kita juga mengalami kesusahan hidup yang begitu berat di dalam kehidupan kita. Udah beras tinggal 1 takar lagi di dapur, gas LPG sudah di indikator warna merah, uang sekolah anak sudah menunggak 3 bulan, obat suami atau obat istri harus kita tebus supaya penyakitnya tidak kambuh, orang tua kita juga harus kita bawa kontrol. Begitu banyak masalah, begitu banyak tekanan kehidupan ini, Ibu Bapak, pada saat ini yang mungkin akan silih berganti akan mendera kehidupan kita. Sekarang, Ibu Bapak, apa respon dari kita? Kalau kita belajar dari Habakuk, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dia memang datang ke hadapan Tuhan bukan hanya membawa dari kegelisahan hatinya sendiri, tetapi dia melihat realita yang terjadi, yang dihadapi oleh bangsa Israel pada kala itu. Sehingga, Ibu Bapak, kalau kita perhatikan dari ayat 12 ini sampai dengan ayat 17, sangat jelas
kita bisa melihat itu semua berisikan pertanyaan retoris yang disampaikan Habakuk untuk mempertanyakan, turutkah Tuhan menderita di dalam setiap penderitaan kami? Turutkah Tuhan melihat, mendengar, dan merasakan apa yang tengah kami gumuli, apa yang tengah kami rasakan pada saat ini? Turutkah Tuhan menderita apa yang saya alami? Sakit apa yang saya derita sudah menahun ini? Turutkah Tuhan menderita dengan apa yang sudah saya gumulkan, dengan apa yang sudah saya rindukan selama ini? Inilah yang menjadi kita lihat Ibu Bapa, pesan dari khotbah kita pada saat ini, mengingatkan kita Tuhan itu memakai berbagai cara untuk memperlihatkan eksistensinya sebagai Tuhan yang Maha Tahu. Seperti apa yang tertulis di dalam topik minggu kita, Ibu Bapa. Pada minggu ini dikatakan, Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Berarti kalau kita pahami Maha Kudus dan Maha Tahu, Ibu Bapa, itu sesuatu yang di luar jangkauan pikiran kita. Itu sesuatu di luar nalar berpikir kita. Itu sesuatu di luar nalar logika berpikir kita sebagai manusia. Dan di luar dari kekudusan yang sudah kita hidupi selama ini. Terlebih kalau kita lihat Ibu Bapa, pasti kita akan sering mengalami seperti yang dikatakan oleh Habakuk ini. Ketika kita melihat apa yang disampaikan Habakuk di dalam doanya kepada Tuhan. Masakan engkau Tuhan memakai bangsa Babilonia untuk menghukum kami bangsa Israel? Pasti kita juga sering merasakan demikian Ibu Bapa. Sering mempertanyakan di dalam lubuk hati kita, kok bisa Tuhan? Dia itu orang jahat. Dia itu yang senang melakukan dosa. Tetapi kenapa hidupnya baik-baik aja? Kenapa anaknya, cucunya, atau pinoparnya semuanya sukses-sukses saja? Gak ada yang jadi lapung di tengah-tengah keluarganya. Lah sementara saya aktif di punguan kategorial di gereja saya aktif mengikuti ibadah minggu, saya aktif dalam setiap pelayanan di tengah-tengah gereja. Engkau memberikan beban yang begitu berat kepada saya harus menderita malu oleh karena anak saya yang pembangkang, saya harus menderita malu oleh karena anak saya yang melakukan hal tercela di luar sana. Padahal saya sudah begitu dekat kepada engkau, sudah membangun persekutuan yang begitu erat kepadamu. Tetapi kenapa engkau memberikan aku demikian? Itulah yang boleh kita lihat Ibu Bapa, apa yang disampaikan Habakuk ini kepada Allah. Dan di sini kita lihat Ibu Bapa bagaimana Allah itu menegaskan kekudusannya, tidak mungkin bersekongkol dengan kejahatan atau tidak menyetujui ketidakadilan. Maka dari itu Bapak Ibu, Habakuk mau menegaskan bagi kita pada saat ini, apapun yang terjadi, apapun cara Allah untuk memperlihatkan kemahakudusannya dan kemahatahuannya melalui apa yang terjadi, identitas Allah sebagai Maha Kudus itu tidak bisa berubah. Pun Allah memakai orang jahat untuk menghukum kita, itu cara Allah untuk memperlihatkan kemahakudusannya. Kita tidak terima orang lalim dipakai Allah untuk mengingatkan kita akan kesalahan kita. Itu cara Allah tersendiri untuk mengingatkan kita supaya kembali kepadanya. Namun Bapak Ibu, di balik semua pengakuan itu, kita melihat bagaimana Habakuk menyinggung realitas yang pahit yang dia alami. Seperti yang saya katakan tadi Ibu Bapa melalui khotbah ini, Allah menjadikan bangsa Babel sebagai alat hukuman. Allah menjadikan bangsa Babilonia seperti pedang yang menyayat-nyayat bangsa umat pilihannya. Jadi di sini Ibu Bapa, Habakuk mau menekankan mata Allah itu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Sehingga sulit diterima, kok bisa Allah
Kok bisa Tuhan yang kami sembah itu membiarkan kekerasan merajalela, membiarkan seolah-olah kejahatan dunia ini dikompromikan oleh Dia? Sehingga boleh kita simpulkan Ibu Bapak, kalau kita memahami secara sederhana teks khotbah kita pada saat ini, masakan mungkin Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu itu mau berkompromi kepada kejahatan, mau menggunakan orang-orang jahat untuk mengingatkan orang-orang percaya yang kepadanya? Tetapi Ibu Bapak, situasi inilah yang memperlihatkan bagi kita juga pada saat ini sebuah kontradiksi dengan janji keselamatan Allah. Yang mau disampaikan Ibu Bapak, Habakuk mau memperlihatkan bagi kita juga sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya akan janji kasih setia Tuhan, kita juga turut senantiasa mengalami pergumulan batin, pergulatan batin yang begitu berat, yang takkan mudah untuk memahami sepenuhnya jalan Tuhan yang akan Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan kembali lagi Ibu Bapak di ayat 14, sangat jelas Habakuk menggambarkan manusia itu seperti ikan di laut yang tidak memiliki penguasa, yang mudah ditangkap dan dimangsa oleh yang lebih kuat. Sama halnya kalau kita suka hobi memancing Ibu Bapak. Kalau kita suka hobi memancing, pasti kita sudah tahu titik kelemahan ikan yang mau kita pancing, bukan? Tetapi kita lihat bagaimana Habakuk menalarkan kehidupan manusia itu seperti ikan yang ada di laut, seperti hewan yang melata, yang dimana yang paling berkuasa, yang paling kuat akan memangsa mereka, akan menindas mereka. Dengan demikian Ibu Bapak, Habakuk mau melukiskan juga bagi kita pada saat ini keadaan umat Tuhan yang mungkin akan selalu diperlakukan sebagai korban oleh dunia ini, tanpa martabat, tanpa memiliki lagi harga diri oleh percaturan politik global yang ditawarkan oleh dunia ini. Sehingga kita Ibu Bapak jangan mau cenderung atau lebih condong kepada apa yang ditawarkan dunia ini, supaya kita jangan jatuh seperti ikan di laut itu tadi, yang dengan seketikanya akan mudah ditangkap, akan mudah dihabisi oleh pala yang lebih pemangsa dari kita, sehingga hidup kita penuh dengan kesia-siaan. Dan ayat ke-15 Ibu Bapak, kalau kita perhatikan apa yang mau disampaikan Habakuk, melihat memperjelas lagi dari metafora ikan-ikan yang ada di laut, ditangkap dengan kail, ditarik dengan jala, dan dikumpulkan dalam pukat. Metafora ini Ibu Bapak mau menjelaskan bagi kita bahwa penaklukan yang dilakukan bangsa Babilonia tidak hanya secara masif, tetapi juga secara sistematis terorganisir untuk menghukum bangsa Israel. Setelah itu apa yang terjadi Ibu Bapak? Bangsa Babilonia penuh dengan sukacita mampu mengalahkan bangsa umat pilihan Tuhan. Sehingga Habakuk melihat dari sudut pandangnya, Ibu Bapak, ironi bahwa bangsa yang jahat justru bersukacita atas penderitaan bangsa lain. Itu sebabnya tadi saya mengingatkan bagi kita Ibu Bapak, kita sering mengalami hal demikian. Lebih baiknya aku Tuhan, lebih rajinnya aku datang kepadamu, lebih seringnya aku memanggil Engkau di dalam doaku. Tetapi kenapa Engkau seolah-olah menutup telingamu dengan doa-doaku? Kenapa Engkau menjauh dari setiap seruanku? Kenapa Engkau tidak menjawab dari apa yang kurindukan? Dari setiap doa-doaku? Bukankah kita sering melakukan hal demikian Bapak Ibu? Bukankah sering kita jatuh apabila jawaban dari doa kita, apabila apa yang dari kita inginkan belum terjawab dari Tuhan, bukankah kita menjadi cenderung jatuh ke dalam untuk menghakimi Tuhan? Sehingga Ibu Bapak, apa yang dilakukan Habakuk ini
kalau kita lanjutkan membaca di ayat ke-16 menunjukkan bahwa dimensi religius yang mau disampaikan dari doa, seruan minta tolong dari Habakuk ini mau mempertegas bagi kita Ibu Bapak bahwasannya bangsa Israel itu tidak hanya menjadi korban secara politik, tetapi juga mereka ditindas secara spiritual mereka. Oleh karena itu Ibu Bapak, di sini Habakuk sudah sangat cemas, sudah sangat bingung. Masakan engkau Tuhan yang kami sembah mampu melakukan hal demikian? Sehingga Ibu Bapak, bagian dari penutup teks khotbah kita ini di ayat 17, dia menutup keluhannya, dia menutup semua curhatannya itu kepada Tuhan dengan pertanyaan retoris yang begitu syarat makna. Apabila kita baca Ibu Bapak di ayat 17, sebab itukah ia selalu menghudus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Sehingga Bapak Ibu, kesimpulan dari ayat ke-17 ini, kesimpulan dari doa Habakuk ini boleh kita sederhanakan. Apakah Allah tidak bertindak untuk menghentikan kejahatan itu? Apakah Allah diam saja melihat penindasan yang terjadi? Apakah Allah cuma lihat-lihat dari sorga, melihat orang miskin, orang lemah tertindas oleh penguasa-penguasa dunia ini? Dengan demikian Bapak Ibu, Habakuk ingin menempatkan dirinya dan bangsanya dalam posisi menunggu jawaban Allah, sambil tetap percaya kepada Tuhan yang Maha Kudus dan yang Maha Tahu. Inilah yang menjadi pesan khotbah kita pada minggu ini Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Mungkin semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini begitu fluktuasi, terkadang di atas, terkadang di bawah, atau bahkan selalu di bawah terus. Kita sudah berupaya untuk meningkatkan taraf hidup kita, tetapi dunia ini selalu menekan kita dengan tekanan-tekanannya. Dunia ini selalu mengajak kita untuk lebih jauh terpuruk di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Ibu Bapak, apa yang mau kita hidupi, apa yang mau kita imani dari khotbah kita pada saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, mungkin bagi kita jemaat pada masa kini, teks ini mau mengajarkan bagi kita bahwa iman kita yang sejati bukanlah iman yang tanpa pertanyaan, melainkan iman yang berani bergumul di hadapan realitas hidup kita. Bukan hanya sekedar tadi bertanya, kalau Tuhan tidak menjawab, Tuhan di mana kau? Tuhan, tidakkah kau dengarkan doa-doaku? Tuhan, apakah engkau menutup telingamu? Pada saat ini perjalanan iman kita Bapak Ibu bukan hanya sebatas mempertanyakan lagi, tetapi sudah harus berani bergumul di hadapan apa fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita lihat Ibu Bapak, kita belajar dari Habakuk, dia tidak menutup diri dengan kegelisahannya. Tetapi apa yang terjadi? Dia datang kepada Allah. Dia selalu terus menerus dengan doa-doanya yang jujur dalam dunia penuh ketidakadilan, dalam dunia yang penuh dengan peperangan, dalam dunia yang penuh dengan eksploitasi ekonomi, dalam dunia yang penuh dengan penderitaan sosial. Dia selalu datang kepada Allah dan berserah sepenuhnya. Oleh karena itu Ibu Bapak, kita dipanggil juga pada saat ini untuk tetap berpegang teguh pada iman kita yang menyatakan bahwa Allah kita itu Maha Kudus dan Maha Tahu. Sehingga doa kita pun boleh berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Tuhan, mungkinkah Engkau tidak mendengarkan doaku? Tuhan, apakah Engkau sedang sibuk dengan mengurusi jemaat-Mu yang lain? Tuhan, mungkinkah Engkau tidak bersedia
melihat penderitaanku? Bisa saja doa kita berisikan hal-hal demikian, Ibu Bapak. Tetapi kita harus mengingat, kita harus mengujungnya, kita harus mengakhirinya dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Tidak salah mempertanyakan keberadaannya, tidak salah mempertanyakan, turutkah engkau dengan penderitaanku? Tetapi kita ingat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di akhir dari setiap doa kita itu tadi, mari kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita ini, penyerahan secara mutlak kepada kehendak Allah. Dan yang terakhir, Ibu Bapak, apa yang mau disampaikan Habakuk 1 ayat 12-17 ini kepada kita pada minggu saat ini ialah hendak mau mengatakan bagi kita, Allah kita itu tetap berdaulat atas sejarah perjalanan dunia ini. Walaupun jalannya tidak dapat kita mengerti secara begitu saja. Walaupun apa yang Tuhan lakukan itu sangat kontradiktif dengan nalar berpikir kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita diajak untuk percaya bahwa Allah yang kudus tidak pernah berkompromi dengan kejahatan. Allah kita itu tidak pernah bekerja sama dengan pelaku-pelaku kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Meskipun untuk sementara waktu, seolah-olah tadi, Ibu Bapak, kejahatan itu Tuhan berikan untuk berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Tapi keyakinan ini tadi menolong umat manusia dan terkhusus kita orang percaya pada saat ini agar kita tidak terjebak dalam keputusasaan ketika kita melihat dunia ini yang sudah penuh dengan kekacauan, melihat dunia ini yang sudah mengalami kemerosotan moral, sosial yang begitu ambruk, begitu hancur, dan begitu juga intrik-intrik politik yang semakin memperkeruh kebersamaan kita, kemajemukan kita sebagai orang percaya kepada Allah. Dan yang paling utama, Ibu Bapak, kita harus berpegang teguh melalui khotbah ini, pun dunia ini sangat dipenuhi dengan ketidakpastian, sangat dipenuhi dengan tanda tanya, sangat dipenuhi dengan keambiguan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus mengingat, Ibu Bapak, Tuhan menempah kita untuk tetap teguh kepadanya, untuk tetap senantiasa percaya kepada yang kekal dan percaya kepada yang Maha Kudus. Dan oleh karena itu, Ibu Bapak, khotbah kita pada saat ini mengajak kita seluruhnya, mengajak Bapak Ibu yang hadir di dalam ibadah ini, yang turut mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, supaya kita semuanya berpengharapan penuh kepada Allah kita yang Maha Tahu. Dan pada akhirnya kita akan mampu dan mengatakan kebenarannya dan keadilannya di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita seluruhnya. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Pada ibadah minggu saat ini Tuhan, kami sudah bersekutu dengan firman-Mu. Dan melalui firman-Mu Tuhan, begitu banyak yang kami boleh petik, yang boleh kami hidupi, yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Supaya kami Tuhan tidak jatuh hanya di dalam mempertanyakan keberadaan-Mu, di dalam setiap penderitaan kami, di dalam setiap pergumulan yang tengah kami hadapi pada saat ini. Tapi Tuhan, melalui firman-Mu, kami diajarkan supaya kami bukan hanya sekedar mempertanyakan, tetapi harus mengimani sepenuhnya bahwa Engkau Maha Tahu dan Maha Kudus untuk memenuhi dan untuk bertindak sebagai Allah, sebagai pemimpin, sebagai penyelamat di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, jangan biarkan kami larut terjatuh
begitu dalam oleh karena penderitaan yang kami hadapi, oleh karena penyakit yang mungkin sudah menahun kami alami, seolah-olah kami lagi tidak bisa merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tetapi melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami tercerahkan, kami Engkau pulihkan, supaya kami boleh senantiasa menyerahkan sepenuhnya, dan kami tidak menyerah untuk senantiasa berserah sepenuhnya kepadamu dan menantikan segala pekerjaan-Mu, segala janji kesetiaan-Mu, dan segala kasih karunia-Mu yang akan Kau limpahkan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, di dalam doa kami ini juga kami mendoakan kepada Bapak Nurdin Tampu Bolon yang sudah senantiasa menyediakan dan memfasilitasi pewartaan kabar baik-Mu Tuhan melalui ibadah online yang ditayangkan di Nusantara TV. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh jajaran beliau, baik dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Dan juga Tuhan Engkau memberkati seluruh pekerja kreatif yang sudah mengupayakan penyampaian kabar baik-Mu agar seluruh dunia bisa dan teraih oleh kabar baik yang akan diwartakan oleh Nusantara TV ini. Sehingga Tuhan, biarlah nama-Mu termuliakan melalui setiap program dan tayangan yang akan ditayangkan televisi ini. Dan berkati juga Tuhan keluarga besar Nusantara TV dan keluarga besar Bapak Nurdin Tampu Bolon, sehingga selalu dan semakin dilimpahkan oleh berkat-Mu yang penuh dengan sukacita. Dan juga Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah persekutuan kami ini di Gereja HKBP Ebenezer Namo Bintang ini. Pada minggu ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh jiwa raga kami dan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai dan memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai kategori lansia. Biarlah kiranya Tuhan Engkau sepenuhnya menyertai di dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati setiap pekerjaan, baik di rumah, baik di kantor, baik membawa kendaraan, atau dimanapun seluruh jemaat-Mu Tuhan melakukan aktivitasnya. Biarlah kiranya Engkau menyertainya, dan Engkau memberkati segala usaha jemaat-Mu, agar boleh Tuhan membuahkan hasil yang baik untuk mencukupi segala kebutuhan mereka. Dan juga Tuhan, kami mendoakan seluruh para pewarta Injil yang sudah Engkau kirimkan ke seluruh dunia ini untuk senantiasa mewartakan kabar kebenaran-Mu. Pakailah mereka semua Tuhan, pakailah para hamba-Mu untuk senantiasa menyampaikan, mewartakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga nama-Mu lah Tuhan yang boleh kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Dan di atas dari segala permohonan kami ini Tuhan, kami juga mendoakan buat teman-teman kami yang mungkin menyaksikan ibadah online ini dalam keadaan sakit, dan juga jemaat-Mu yang ada di Gereja HKBP Ebenezer ini yang masih dalam keadaan sakit. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan dan menjamah tubuh mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah tabib agung yang kami percayai, yang mampu menyembuhkan kami dan memberikan kesehatan dan kekuatan baru bagi kehidupan kami. Dan juga Tuhan, kami mendoakan supaya Engkau memberikan belas kasihan-Mu kepada setiap pelanggaran dosa dan kesalahan kami, supaya kami Tuhan semakin layak untuk menerima segala berkat dan kasih karunia-Mu yang akan Kau limpahkan kepada kami. Terima doa permohonan kami ini Tuhan di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 363 ayat yang pertama sambil mengumpulkan persembahan kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita salam di kanan, kiri, depan, muka, belakang, dan kita ucapkan selamat hari Minggu. Shalom bagi kita semua. Sedikit riwayat hidup gereja HKBP Ebenezer yang berdomisili di Namo Bintang. Pertama kami mengadakan permingguan atau acara gereja pertama di rumah Bapak B. Siahaan. Enggak lama kemudian kami bergereja di tempat ini dengan yang sangat sederhana. Pertama, berdindingkan tepas, beralaskan tanah. Enggak lama kemudian Bapak, kami dibaptiskan menjadi gereja Nagok di gereja HKBP di Resort. Dan beranggotakan 47 rumah tangga. Dan sampai sekarang ini beginilah keadaan gereja kami. Dia anggotanya sekarang 75 kakak. Pertambangannya waktu itu masih menengok situasinya, belum lancar. Namanya anggotanya pun kadang ada datang 10, ada 3, nggak mungkin. Jadi belum lancar kali lah kalau mengadakan pertambangan.
tapi mengadakan permingguan sesudah kami di sini ditakbiskan di pusat, barulah kami agak lumayan dan bertambahlah anggota kami berjumlah 47 kakak. Selamat hari Minggu, mari kita salutnya. Dan gereja kami Namo Bintang ini idealnya mudah-mudahan Tuhan memberkati. Terima kasih bagi bapak-bapak semua.